Si cepat ini kita lahir di tahun 2014. Waktu itu tuh kita bisa bilang kita pelopor pickup tanpa minimum. Kalau kita lihat pada saat ini, kelihatannya yang cukup bertumbuh signifikan ini di ekonomi, gitu ya. Mungkin reguler kita bisa bilang karena itu mandatory service yang mungkin semua orang butuh, kita bisa bilang itu pertumbuhannya itu cukup stabil gitu ya. Tapi yang signifikan nih di ekonomi, di halu. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Imam Sedayu Pusponegoro selaku Komersial Director dari Si Cepat Express. Betul. Ya, terima kasih Pak Imam sudah berkenan menerima Tarasku Pak di kantor Si Cepat Pak. Ya, terima kasih Mas Abdul udah main nih kantor kita. Ya, menarik Pak terkait yang akan topik yang kita bahas. Tapi sebelum kita pengen tahu Pak profil dari Si Cepat ini seperti apa? Oke. Cerita sedikit ya background Si Cepat sejarah. Jadi Si Cepat ini kita lahir di tahun 2014. Waktu itu tuh kita bisa bilang kita pelopor pickup tanpa minimum. Oke. Karena waktu itu dari 2014 Pak ya? 2014. Jadi waktu itu perusahaan pos kurir dan logistik yang tersedia itu di market itu belum ada yang melayani pickup. Dan untuk mendeliver paket tuh customer itu ngantri berjam-jam. Nah itu salah satu inovasi yang melatar belakangi Si Cepat di 2014. Sebagai pionir untuk pick up. Betul, itu awalnya di situ. Nah, of course kalau bicara pick up, lanjutnya ke mid mile sampai dengan last mile. Dengan kita deliver, kita punya positioning di pick up tadi, kita bisa mendeliver mid mile sampai dengan last mile dengan lebih cepat. Gitu. Jadi itu awal mula 2014. Nah, waktu itu yang kita layani itu customer-customer di segmen social commerce. Dulu belum banyak platform marketplace, e-commerce, brand.com itu belum ada. Mereka itu jualan via WhatsApp gitu ya. Terus kemudian mungkin via SMS, itu masih ada dulu SMS gitu kan. Via email gitu ya. Nah mereka pasang iklan di Instagram. Itu yang dimaksud social commerce Pak social commerce. Masih gitu. Mengandalkan sosial media. Betul, gitu ya? Itu benar-benar sosial media. Jadi punya database customer, dia approach, kemudian ditawarkan produknya, dikirim bagi kita. Itu awalnya 2014 sampai dengan sekitar 2017-an. Nah, di 2017, kita melihat bahwa ini trennya shifting nih, bergeser. Dari social commerce ke e-commerce dan marketplace. Nah, barulah lahir teman-teman di e-commerce dan marketplace. Ada Bukalapak, itu ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, yang terakhir sudah TikTok Shop, gitu ya. Itu yang shifting ke situ, 2017. Nah, di situ baru kita masuk ke segmen itu. Karena cukup banyak juga teman-teman yang tadinya di social commerce yang jualan via langsung direct chat gitu ya. Itu mereka itu langsung banyak yang pindah berjualan di platform. Nah, dari situ Si Cepat sudah mulai merasa bahwa kita penting untuk build kita punya capability di teknologi. Nah, jadi kita bisa bilang kita one of pionir di tech postal logistic company di situ. Dengan kita punya seamless integration sama teman-teman di platform e-commerce, marketplace gitu ya. Jadi experience-nya seamless. Dari seller udah nggak lagi perlu WhatsApp. Kami para pelaku pos dan kurir dengan ada Si Cepat bisa langsung integrate, tukar data, instruction pickup, klik satu button, kurir kita datang, kurir kita bisa langsung nanti deliver di mid mile sampai dengan last mile. Nah itu 2017 sampai dengan 18. Perjalanannya kurang lebih seperti itu. Nah, transformasi itu berlangsung dari 2017 dan kita start 2018. Nah, sampai dengan sekitar saat ini ya, ini kita secepat ini bisa dibilang sudah jadi salah satu pionirnya di e-commerce market, gitu kan ya. Nah dari situ kita mulailah diversifikasi ke pasar yang lain, gitu. Dulu
kita mungkin di market retail pernah dengar namanya si cepat poin, kita masuk ke retail gitu ya. Terus kemudian juga ke B2B segmen, mendeliver dokumen, segmen banking, otomotif, dengan pemerintahan, gitu, dan sebagainya. Jadi sampai dengan saat sekarang kita bisa bilang secepatnya hampir punya semua segmen industri, gitu. Jadi sudah ya kurang lebih seperti itulah perjalanan kita. Dari 2014 itu tentu ada milestone yang mungkin jadi tonggak atau penting Pak ya dari si cepat. Terutama mungkin 6 tahun terakhir Pak, yang ketika pandemi atau pasca pandemi. Gambarannya seperti apa Pak? Jadi saya bisa bilang bahwa si cepat ini mulai dikenal masyarakat itu peak-peaknya pada saat pandemi. Peak-peaknya pada pandemi. Kenapa? Pada saat itu kita bilang offline retail itu sangat terbatas movementnya. Itu tahun 2021 startnya kan gitu ya. Nah kebetulan saat itu si cepat ini di tahun tersebut kita sudah menjadi top of mind-nya customer di e-commerce platform. Nah jadi ketika offline itu retail itu banyak yang nggak bisa beroperasi, kita jadi opsi nih. Akhirnya para customer itu mereka belanja di platform marketplace, di brand.com gitu ya, online, kita yang deliver di situ. Nah, pada saat momen itu kita bisa bilang bahwa momen itu momen di mana kita harus kejar growth at all cost. Kenapa? Karena yang kita layani masyarakat. Kalau kita nggak growth, kita nggak siapin kapasitas, maka masyarakat nggak bisa dapat kebutuhan sehari-hari, gitu. Itu bisa dibilang itu momentum si cepat itu yang paling peak-peaknya, tingginya di situ. Nah, kita nggak hanya itu. Tadi kalau kita bicara kita serve online retail, kemudian offline ketika saat itu mulai terhambat, kita juga bantu waktu itu di rekan-rekan di pemerintah. Dulu ada aplikasi namanya, seingat saya Peduli Lindungi ya. Iya, betul. Nah, Peduli Lindungi itu kalau ada yang kena COVID dulu gitu ya, bukti kena COVID-nya itu di-upload, gitu, diisi data diri. Nah, di situ nanti langsung dikirimi obat. Itu kami yang mendeliver. Kita API dengan teman-teman di Kemenkes, dengan Kimia Farma dan sebagainya, gitu ya. Itu salah satu program CSR kami yang kita bisa bilang, ya tadi, di samping pertumbuhan yang tinggi, kita juga harus kontribusi untuk masyarakat. Nah, di situ bisa dibilang saat-saat momentum di mana kami itu tidak hanya secara bisnis, tapi impact sosial juga cukup signifikan. Nah, itu milestone yang penting buat si cepat saat itu. Artinya di pandemi atau pasca pandemi itu secara akselerasi bisnis itu jadi titik baliknya si cepat, Pak ya? Betul. Jadi bisa dibilang bahwa ketika pandemi itu adalah masa kita membangun baseline, kita punya capacity, volume, competitiveness, dan contribution to industry. Nah, after pandemi, ini waktunya kita untuk kita bisa katakan bahwa kita diversifikasi market lah. Karena yang tadinya online itu mungkin waktu itu hanya beberapa market ya, di e-commerce, marketplace, hanya ada di misalnya brand.com gitu ya, atau misalnya web store para brand owner atau perusahaan. After pandemi, ini kan semua bertumbuh lagi offline-nya, gitu ya. Offline-nya yang tadinya tutup sudah buka, yang tadinya stop ekspansi sudah mulai ekspansi. Kemudian activity di perusahaan manufaktur yang tadinya hold investasi, mereka mulai berinvestasi, membangun kapasitas produksi dan sebagainya. Nah, ini momentumnya bahwa kita juga sudah harus untuk melayani pasar yang itu. Artinya pasca pandemi ini secara volume seperti apa? Apakah turun atau stagnan atau seperti apa, Pak? Jadi kalau kita lihat pasca pandemi, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, bahkan kita juga masih mengalami pertumbuhan pasca pandemi. Hanya memang segmen industrinya yang bertambah. Gitu ya. Kalau tadi kita bilang di online commerce gitu ya, itu saat pandemi itu growth-nya signifikan. Tapi di pasca pandemi kita ngeliat juga sektor-sektor lain juga tumbuh. Kita melayani teman-teman di FMCG, melayani di healthcare, kita melayani teman-teman di perbankan, gitu ya. Nah itu tumbuh di situ pasca pandemi, gitu. Per hari ini berarti untuk layanan utama dari si cepat apa saja Pak, dan paling berkontribusi terhadap revenue? Ya, jadi kalau bicara mengenai layanan si cepat, kita bicara layanan express delivery, gitu ya. Kita punya beberapa layanan, ada yang next day service namanya BESS, gitu ya.
Kemudian kita punya yang namanya regular, itu 1-2 hari return delivery untuk kota-kota besar. Ada juga yang namanya layanan halu, harga mulai 5.000, itu ekonomi services kita. Dan ada juga layanan kargo gokil, gitu ya, kargo kilat kita di situ. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, kelihatannya yang cukup bertumbuh signifikan ini di ekonomi, gitu ya. Mungkin reguler kita bisa bilang karena itu mandatory service yang mungkin semua orang butuh, kita bisa bilang itu pertumbuhannya itu cukup stabil gitu ya. Tapi yang signifikan nih di ekonomi, di halu, gitu ya. Nah, karena apa? Di beberapa rute ekonomi kita ini menggunakan sea freight. Nah, sea freight ini dari tahun ke tahun kita lihat bahwa lead time-nya semakin cepat, cost-nya juga semakin murah, sehingga ekspektasi para customer yang di luar pulau kayak di Kalimantan, di Sulawesi, ini experience-nya lebih bagus di situ. Jadi kita melihat bahwa service ekonomi ini adalah salah satu bisa dibilang go generator gitu ya. Jadi halu Pak yang cukup signifikan di situ, karena harganya lebih murah gitu dibanding reguler untuk keluar Jawa, tapi juga kita melihat bahwa lead time-nya makin lama bisa makin cepat nih, karena economy of scale-nya terus tumbuh. Gitu. Dari semua layanan itu kan ada untuk B2C dan B2B, Pak. Betul. Nah, bisa disebutkan Pak beberapa klien utama yang untuk mungkin B2B ya? Ya. Nah, mungkin kalau bicara B2B, saya mungkin sebutkan sektornya aja ya. Sektornya itu kita ada sektor di FMCG, customer goods. Kita itu juga masuk ke supply chain and distributions, to modern trade, to traditional trade, itu ada di situ. Kemudian juga di healthcare, healthcare juga kita masuk ke sana, sampai dengan beberapa added value service kita juga sediakan seperti warehousing, transport, FTL, LTL, tracking dan sebagainya, itu kita sediakan. Kemudian juga di segmen perbankan. Nah, kalau di perbankan ini mostly last mile delivery service express gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga beberapa di sini kita lihat bahwa social commerce pun juga ikut tumbuh. Nah, cuman shifting nih. Social commerce yang tadinya mereka jualan hanya via WhatsApp, leads langsung dari Instagram, saat ini mereka bertransformasi menjadi internet marketers. Pasang ads di Meta, pasang ads di TikTok, pasang ads di Instagram gitu ya. Mereka dapat lead dan mereka deliver. Dan itu kebanyakan juga COD di situ. Jadi bisa dibilang saat ini si cepat ini cukup terdiversifikasi lah marketnya. Tapi tentu kan market untuk B2C dengan B2B kan berbeda secara pendekatan, Pak ya. Betul. Apa yang pendekatan yang berbeda ini, Pak? Nah, kalau B2C itu kan mostly memang yang digunakan service-nya last mile delivery, express. Tapi kalau B2B biasanya karena tadi saya katakan bahwa B2B itu membutuhkan end-to-end logistic solutions. Karena yang kita layani supply chain and distributions. Dari bagaimana dari pabrik atau manufaktur sampai dengan kalau komoditinya impor, clearance-nya bagaimana, kemudian butuh sampai dengan warehousing gitu ya, untuk storage stoknya gitu setelah keluar dari pabrik, kemudian bagaimana transport ke distributor gitu ya melalui udara kalau misalnya produknya urgent untuk sampai, sea freight kalau misalnya butuh lebih ekonomis, ataupun land truck gitu ya, sampai dengan tadi dari distributor sampai dengan retailer. Nah, retailer pun ini bermacam-macam, ada yang offline, ada yang online kan di situ kan. Nah, yang online dan offline ini kita bisa layani dengan last mile delivery. Jadi kelihatannya B2B ini lebih membutuhkan solutions, end-to-end logistic solutions di situ. Tidak hanya last mile delivery. Nah, ini approach yang berbeda di situ. Tentu dengan SLA yang berbeda juga ya Pak? Betul. Ya, depends on kebutuhan. Kalau bicaranya mengenai to end user, of course experience-nya harus lebih baik. Sensitive to return delivery. Tapi kalau bicara ke distributor, distribusi, ataupun ke retailer, yang paling penting salah satunya cost dan solutions gitu ya. Cost akan diperhatikan kalau solusinya baik, kalau solusinya tepat gitu kan ya. Tapi at the end pasti akan ngelihat harga produk kita sampai dengan customer itu berapa sih, semahal apa sih, gitu. Itu approach yang berbeda tuh. Per hari ini Pak, untuk average rata-rata kiriman paket di Cepat untuk di kondisi normal seperti apa Pak?
Saat ini dengan hari normal ya itu kita bisa mencapai ratusan ribu, mungkin range-nya sekitar 600 sampai dengan 800 ribu, sampai dengan 800 ribu kurang lebih ya range-nya aja di situ. Dan kemudian kalau di peak season ketika tanggal kembar dan sebagainya itu bisa double. Di atas 1 juta berarti ya? Betul. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Paling peaknya itu apa? Harbolnas, Lebaran, atau momen-momen tertentu, Pak? Paling peaknya biasanya pertama Lebaran seperti kemarin, ya. Lebaran kemarin itu, kebetulan Lebaran kemarin itu agak anomali, karena pertama. Yang di tahun ini, Pak? Tahun ini. Ya. Nah, tahun ini itu agak anomali karena kita lihat sebenarnya mulai awal puasa itu bertepatan dengan tanggal-tanggal gajian. Ya, Ya, tanggal 25 itu udah mulai puasa kan, sehingga udah mulai peak tuh, gitu ya. Kemudian ini lanjut terus sampai dengan sekitar pertengahan bulan Maret gitu ya. Cuman memang biasanya 1 minggu mendekati Lebaran itu udah sedikit slowing down biasanya karena ada pembatasan pergerakan transportasi logistik gitu, kemudian pergerakan penduduk atau masyarakat sudah mulai jalan gitu, itu mulai slowing down. Tapi salah satu peak seasonnya di Lebaran itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya memasuki hari-hari Harbolnas. 11-11, 12-12 puncaknya itu pasti peak di situ. Karena banyak campaign, banyak promo dari para brand, dari para teman-teman di platform marketplace, e-commerce gitu. Itu kurang lebih di season-season itulah peak seasonnya. Gitu. Apa saja Pak biasanya antisipasi sebelum peak season Pak? Untuk memastikan tetap layanan tetap sesuai. Kita lakukan 2 hal ya. Jadi kita lihat dari sisi upstream dan downstream. Jadi dari sisi customer kita memastikan bahwa semua customer itu sudah siap gitu ya. Artinya kualitas pelayanan, kemudian added value service kita ada di kita tim yang pantau setiap hari. Kemudian juga kita pastikan bahwa quality service kita di first mile itu bagus gitu ya, dengan persiapan kapasitas di first mile sampai dengan di last mile. Jadi kita lakukan capacity projection gitu ya. Jadi misalnya kita melakukan forecast dan kita melakukan capacity preparations. Nggak cuma manpower tapi nanti fleet-nya juga, ada truck, ada van gitu ya, sampai dengan warehouse atau gudang atau hub kita. Itu kita benar-benar kita perhatikan karena di internal sistem kita itu sudah bisa meng-capture semua pergerakan barang. Kita punya forecast-nya sangat proper dan semua itu dilakukan dengan teknologi. Gitu. Kita ada implementation misalnya AI untuk capacity planning, forecasting gitu ya. Kemudian juga sampai dengan update forecast in misalnya real time gitu, kelihatan parcel movement-nya seperti apa. Ini juga salah satu bisa dibilang upaya kita untuk bisa menghadirkan quality service yang excellence. Gitu. Dengan capaian 1, sekian juta ya untuk peak season untuk paket kiriman itu tentu artinya si cepat ini cakupan layanan sudah seluruh Indonesia Pak ya? Ya, jadi dengan volume pengiriman per hari kurang lebih di peak season bisa sampai jutaan seperti tadi, itu kita mencakup 99% lah. Hampir seluruh Indonesia sudah kita jangkau. Gitu. Walaupun memang kalau kita lihat sebarannya masih banyak di Pulau Jawa, lalu disusul oleh Sumatera, baru Kalimantan dan Sulawesi, dan selebihnya Papua hingga Maluku. Artinya challenging untuk operasional masih tetap di luar Pulau Jawa ini masih challenging bagi si cepat. Jadi operasional. Gini, jadi kalau bicara melihat mengenai ini ya distribusi produk ya, konsentrasi penjual ataupun produsen ataupun distributor ini semua bermulanya dari Jawa. Iya, masih Jawa. Masih di Jawa ya. Masih di Jawa, belum banyak factory yang move ke Kalimantan, Sulawesi. Of course di first mile itu kompleksitasnya di Jawa. Nah, di luar Jawa di mana challenge-nya? Kita lihat tadi, kenapa kita ada produk ekonomi, ada halu? Karena di luar Jawa ini saat ini cost logistiknya masih sangat tinggi. Masyarakat dulu belum banyak alternatif selain udara, gitu ya, menggunakan air freight, pesawat, dan itu very costly. Nah, di situ makanya kita berupaya untuk terus mengimprove kita punya sea freight atau laut untuk mengurangi kompleksitas di mid mile. Jadi
antara Jawa dan luar Jawa itu challenge-nya kompleksitasnya itu berbeda. Kalau di Jawa itu mungkin terkonsentrasi di first mile-nya atau intercity kebanyakan gitu ya, ataupun kalau misalnya antar kota pun biasanya dari Jawa Barat ke Jawa Timur ini mostly transfer stock antar distributor gitu ya, atau dari principal. Tapi kalau di luar Jawa kompleksitasnya di mid mile di tengah gitu ya. Nah, makanya di sini kita terus berinovasi di sini. Oke. Pak, kembali soal beberapa layanan dari Si Cepat, mulai dari halu dan ekonomi itu tentu SLA-nya kan berbeda, Pak ya? Masing-masing layanan itu. Bisa dijelaskan perbedaannya masing-masing? Jadi, contoh kalau misalnya dari Jakarta ke Makassar ya, service yang kita punya, kalau bicara mengenai reguler itu 1 sampai 2 hari. Kita menggunakan moda udara. Nah, kalau dengan service ekonomis atau halu tadi, itu kita bisa start dari sekitar 5 hari. 5 hari. Tapi logistik cost-nya itu jauh berbeda. Bisa saving sampai dengan 50%. Lebih hemat 50%. Jauh lebih hemat 50%. Nah, ini sebenarnya yang kita bisa bilang sebagai salah satu new growth generator. Jadi kalau dilihat journey-nya Si Cepat agak menarik ya. Pertama, dulu itu kita very strong di first mile, di pick up tanpa minimum. Kemudian dari situ kita melihat bahwa kita bisa menghadirkan speed delivery yang cepat. Kesini kita menghadirkan service yang cepat dan ekonomis. Dan kita selalu adapt dengan permintaan market gitu. Oke. Pak, maaf, dari banyak klien tadi ada yang juga instant delivery atau same day, Pak? Jadi kalau bicara instant delivery atau same day, kita belum sediakan di situ ya. Karena apa? Karena kalau bicara same day, saat ini reguler kita pun sudah ada yang 1 hari sampai. Gitu kualitasnya, gitu kan ya. Jadi kita melihat bahwa same day delivery ini something yang kalau kita lihat dan analisis dari segi market share gitu ya, itu tidak sebesar yang reguler ataupun ekonomi. Nah, kalau yang instan ini totally different business model. Kalau kita kan menggunakan CPTD, Processing Transportation Delivery, gitu kan ya, hub and spoke models. Kalau instan mereka point to point gitu yang digunakan. Itu totally bisa dibilang secara bisnis beda ya. Berbeda. Tapi poinnya banyak, Pak, untuk instan delivery ini. Instan cukup banyak, tapi masih lebih banyak reguler dan ekonomi. Mungkin umumnya di perkotaan aja ya untuk instan ini ya. Instan itu biasanya hanya di kota-kota besar gitu ya, di perkotaan dan yang untuk urgent, dan komoditi yang di handling juga biasanya beda. Ini untuk food gitu, misal time sensitive, perishable goods gitu ya. Sedangkan kalau di kita saat ini komoditi yang kita layani kan berbeda. Untuk hari ini berarti untuk moda yang digunakan untuk distribusi ini semua lini moda, Pak ya? Ada darat, ada udara, ada laut juga ya? Iya, jadi kita untuk moda yang kita gunakan dari two wheelers, motor, kemudian kalau intracity kita kirim pakai blind van, intercity antar kota kita kirim pakai truk, CDD, CDE gitu kan. Kemudian juga sampai dengan Fuso, Wingbox juga ada. Untuk sampai dengan keluar pulau kita ada alternatif via udara, via laut juga kita jalani. Gambaran total armada, Pak, yang mungkin dikelola sendiri, Pak, untuk mulai motor sampai truk mungkin ada berapa ribu gitu? Saat ini jumlah motor kurir kita ya kurang lebih sekitar 18.000. 18.000. Itu mitra? Orang. Itu campur. Tergantung area dan kebutuhan. Itu untuk motor ya 18.000 untuk motor. Untuk mobil, blind van, truk dan sebagainya itu udah sekitar 1.500. 1.500, Seluruh Indonesia, Pak ya? Seluruh Indonesia. Gitu. Kita ada sekitar 47 sortation hub besar, yang ribuan meter di situ, dan juga kita ada juga hub-hub kecil untuk last mile delivery sekitar 500 sampai 600-an. Tentu dengan banyak armada yang dimonitor itu pasti Si Cepat punya sistem atau menggunakan digitalisasi, Pak ya? Ya, jadi kita tadi di tahun 2017-2018 itu trik balik kita di mana kita membuild kita punya sistem sendiri gitu ya. Jadi kita punya transport management system, kita punya monitoring system gitu ya. Kita punya predictive engine gitu ya untuk memantau semua pergerakan, capacity plan gitu ya, di
internal sistem kita. Gitu. Kita ada aplikasi sendiri untuk para kurir gitu ya. Kita juga ada dashboard monitoring system untuk melihat misalnya, oh ini ada over SLA, ini ada masalah, ini stuck misalnya gitu ya. Oh ini productivity kurirnya rendah gitu, kurang baik kinerjanya gitu. Ini yang bagus gitu. Kita rangkum semua dalam satu data management system di situ. Yang tadi Pak Imam sebutkan untuk penggunaan AI itu di sisi mana ya Pak? Satu pertama pasti dari kalau bicara persiapan capacity, pasti ada persiapan manpower, fleet, dan facilities gitu ya. Nah, kita gunakan untuk di capacity planning. Misalnya dari platform e-commerce semua kan sudah seamless ya. Hit API ke kita hari ini real time itu udah kelihatan. Kira-kira hari ini kita akan proses barang berapa. Lebih untuk prediktif Pak ya? Untuk prediktif, gitu. Udah kelihatan arahnya kemana, berapa banyak, berapa SDM yang kita persiapkan, berapa truk yang kita persiapkan, kira-kira seluas apa hub yang kita lihat, seperti itu. Nah, juga ada beberapa yang tadi bicara prediktif, ada juga yang kita bentuknya kayak pre-alert gitu, misalnya ada lead time delivery yang paket yang sudah over SLA gitu ya. Itu juga ada alert-alert yang digunakan di sistem untuk monitoring. Itu juga menggunakan AI di situ. Secara totalnya untuk mulai dari first mile sampai last mile itu full sudah digital Pak untuk monitoringnya? Sudah semua. Kita very seamless, bahkan resi pun dari customer cetak sampai dengan terdeliver kita sudah tercetak lagi di situ. Dan kemudian setiap scan point semua sudah, bahkan sampai dengan COD pun kita punya alternatif juga untuk QRIS di aplikasi kurir gitu ya. Kan kalau COD cash on delivery gitu. Kalau ini kita ada COD yang bisa menggunakan QRIS, artinya nggak perlu ada cash management di situ. Walaupun semua sudah digital Pak, tapi apakah tetap ada potensi fraud Pak di lapangan? Potensi fraud itu selalu ada. Di perusahaan manapun jasa itu bisa dibilang untuk 100% perfect itu bisa dibilang sangat sangat mustahil gitu ya. Tapi kita dengan sistem tadi itu kita bisa meminimalisasi gitu ya. Sangat minim. Ya. Mostly kalau bicara potensi fraud berarti ini dari kualitas SDM-nya. Gitu. Human-nya ya Pak ya? Human-nya gitu. Human-nya bukan dari sistemnya, bukan dari cara kerjanya, tapi dari human-nya gitu, dari segi mentality dan morality biasanya gitu. Dan juga etos kerjanya. Gitu, Kalau dikatakan faktor human-nya, apakah dari cepat secara rekrutmen akan memperketat atau filternya lebih ketat lagi gitu? Pasti. Jadi di kita, di teman-teman di human capital secepat, kita ada beberapa kategori ataupun mekanisme rekrutmen yang cukup selektif ya. Karena kan kalau bicara jasa logistik ini kan bicara trust. Bisa trust, bicara kejujuran, bicara morality, bicara mentality gitu, SDM di dalamnya. Makin bagus mentality dan morality SDM-nya, maka kualitas delivery-nya makin bagus. Makin bagus etos kerjanya, maka produktivitasnya makin bagus. Nah, ini di human capital kita punya mekanisme untuk memfilter itu semua. Terlebih dengan era sekarang gampang viral itu kan, komplain itu bisa langsung ke media sosial Pak ya? Iya, itu juga kita ada monitoring sistemnya di situ. Jadi benar-benar kita harapkan tidak ada customer yang kecewa lah, seperti itu. Jadi kalaupun ada error delivery dari kita, itu cepat tertangani dan kita proaktif gitu, nggak tunggu komplain, nggak tunggu viral gitu ya, tapi mungkin kita bisa tangani secepat mungkin. Gitu. Per hari ini berarti belum ada tantangan operasional lagi Pak untuk di lapangan, atau masih ada? Nah, mungkin sedikit menyikapi dengan global crisis yang sekarang gitu kan, kelihatannya harga fuel naik gitu ya kemarin. Geopolitik ya Pak ya? Betul, geopolitik. Kemudian kemarin juga aftur naik gitu ya. Nah, sebenarnya pertama tantangannya how to educate market bahwa secepat ini tidak hanya punya yang regular atau express delivery, tapi kita punya juga yang economy service gitu ya. Melalui sea freight, laut, dan kualitas kita punya economy service itu bisa dibilang salah satu yang terdepan di industri. Dari time delivery, dari segi cost gitu ya, dan juga dari kepastian kapasitas. Nah, itu cukup bagus. Jadi kalau bicara seberapa agile secepat, ya kita langsung merespons. Kita langsung build capacity
di shift rate gitu ya untuk minimal kita. Of course nanti service-nya bisa end to end seperti itu ya, dari last mile sampai dengan dari first mile hingga last mile gitu. Tapi itu kita kerjakan. Nah, itu part of kita untuk menyikapi bagaimana challenge ke depan. Gitu. Oke, berarti untuk isu yang baru ini, yang kenaikan aftur ini sudah melakukan adjust secara tarif, Pak, dari si cepat atau masih menahan diri? Tarif belum, tapi kita menawarkan alternatif. Oke. Jadi sebisa mungkin kita tidak terlalu membebani masyarakat, tapi kita memberikan alternatif yang masyarakat juga bisa rasakan, gitu loh. Jadi daya beli nanti tumbuh, gitu ya, dengan kita ada another alternatif, gitu ya. Tapi impact dari cost ini nggak signifikan ke masyarakat, gitu. Oke, itu cara si cepat untuk menghindari resisten atau tetap loyal, Pak. Yes, itu resiliensi kita terhadap global challenge lah, gitu. Gitu. Ke depan dengan nanti ketidakpastian geopolitik dan mungkin aftur akan tetap dengan harga segini, apa Pak yang dilakukan? Ya, jadi sekarang tadi saya bilang kita build capacity di ekonomi. Jadi reguler pasti akan ada marketnya tumbuh gitu ya. Via air freight juga tumbuh karena pasti akan ada customer yang ingin sampai cepat, sangat cepat gitu kan ya. Tapi ada juga customer yang mereka ingin cost logistik bisa lebih termanage, stabil gitu ya. Makanya kita develop, kita punya network itu di economy service kita melalui darat dan via laut di situ. Nah, tidak hanya dengan kapasitas yang sudah ada, kita akan coba terus expand nih kapasitinya, baik segi fleet, transport sampai dengan last mile di Kalimantan, di Sulawesi gitu ya, mungkin sudah terjangkau sekarang ke sana gitu. Gitu, seperti itu yang kita akan lakukan. Jadi ya kita akan very responsif, inovatif gitu, terus untuk melihat challenge ke depan. Tapi in the mungkin short term ini yang kita lakukan. Kaitannya dengan untuk kepuasan customer nih Pak, gimana cara si cepat untuk mengukur kepuasan atau loyalitas dari customer? Ya kita ada ukur customer satisfaction index gitu ya, di beberapa platform gitu, baik media sosial ataupun dan lain sebagainya, dengan melalui customer service juga kita ukur gitu ya. Terus kita juga memastikan bahwa lead time delivery kita itu selalu on time gitu, dengan SLA kita jaga di atas 97% gitu ya. 97% kita jaga terus gitu ya. Bahkan di beberapa platform e-commerce gitu ya, kita selalu monitor. Kelas beberapa kuartal kemarin kita ngeliat bahwa kita masih jadi salah satu yang terdepan di situ ya. Itu kita jaga terus, kita lihat terus, kita monitor terus. Kemudian juga seperti claim rate, complaint rate, juga itu juga kita monitor terus di situ. Nah, untuk cara menghandle komplain atau klaim itu apa yang dilakukan? Ya tadi kalau bicara yang melalui media sosial, kita proactively searching gitu ya, surfing, lihat semua di channel-channel media sosial kita, dan kita akan respons dari customer service kita untuk outbound approach gitu ya, nomor resinya berapa, ada masalah apa dan sebagainya, gitu kita lakukan di situ. Nah, kita juga mengukur setiap resolution time dari customer service, berapa lama kita dia bisa solve dan berapa case yang bisa di solve, itu kita monitor. Dan itu tadi kita punya teknologi semua untuk capture itu. Gitu. Ini tahun 2026 kan sudah memasuki kuartal kedua nih Pak ya. Untuk review kuartal 1 seperti apa Pak untuk secepat? Kuartal 1 cukup bagus. Jadi kita bilang kita dari tahun ke tahun masih tumbuh double digit gitu ya. Kuartal 1 ini juga kita lihat compare to kuartal 1 tahun sebelum juga masih tumbuh double digit di situ ya. Terus kemudian juga kita melihat bahwa memang biasanya kuartal kedua dan ketiga ini adalah masa kita untuk membentuk fondasi sebelum kita masuk ke high season berikutnya, gitu ya. Jadi di kuartal 1 sudah bagus achievementnya, di kuartal 2 ini gimana caranya kita coba mengeksplorasi hal-hal apa yang bisa mendeliver operational excellence dan customer satisfaction lebih lanjut lagi gitu. Bicara misalnya improvement di sistem, improvement di tadi kita bilang di produk-produk ekonomis, improvement di misalnya end-to-end solution untuk segmen B2B, kita akan improve ke situ. Melihat kuartal 1 ini apa yang terasa, tren logistik yang terasa bagi si cepat Pak? Nah, kuartal 1 ini agak menarik ya. Saya bicara dua hal ya, bicara tren dan bicara challenge. Saya bicara challenge saya dulu.
Jadi bicara challenge karena kemarin itu lebarannya itu sangat dekat dengan awal tahun, gitu ya. Udah nggak jauh dari festive Natal dan Tahun Baru. Kemarin itu di market tuh ada kendala mengenai keterbatasan tracking, transport dan sebagainya, gitu ya. Nah itu jadi bahan evaluasi buat kita, gitu. Nah kedepannya kuartal ini gimana caranya kita bisa menghadirkan kepastian transportasi dan sea freight gitu ya untuk teman-teman di industri ataupun ke customer atau masyarakat. Ini jadi PR kita di kuartal 2 gitu, dari segi supply operations. Dan itu nggak hanya terjadi di beberapa industri kurir ya, bahkan di semua logistik sektor yang melayani berbagai macam sektor, di FMCG, elektronik dan sebagainya, ini juga terjadi tuh di kuartal 1 kita lihat itu. Nah, kita lihat lagi dari situ. Berarti kan kalau bicara ada challenge berarti ada opportunity, gitu ya. Nah, kita akan coba extend dan expand kita punya economy service secara end to end, gitu. Capacity kita build, mungkin nanti ada promo-promo kita siapkan juga gitu pada customer gitu, dan juga beberapa produk go to market juga communication kita siapin. Itu yang kita lakukan di kuartal 2. Oke, apakah review kuartal 1 ini yang jadi pertimbangan si cepat yang kemarin itu akan memperbesar kuenya di B2B dan internasional, Pak? Salah satunya itu. Jadi kita lihat bahwa di kuartal 1 itu kalau di segmen social commerce dan e-commerce sudah tumbuh, itu sudah menjadi baseline, fondasi buat si cepat untuk membentuk economy of scale. Kita punya puluhan warehouse, ribuan meter, kita punya ratusan hub gitu ya, dengan ratusan meter, itu bisa diutilize di segmen yang lain. Contohnya tadi saya bilang, ketika di situ ada idle capacity 10%, 20% di warehouse 100-200 meter. Di B2B di kuartal 2 misalnya ada customer yang butuh on-demand warehouse atau temporary warehouse untuk tampung stok gitu ya. Karena kan kalau dilihat beberapa komoditi sekarang ini susah didapatnya. Kalau trennya adalah kalau misalnya beberapa komoditi ini sulit didapat, maka biasanya dari distributor akan ambil barang lebih banyak ke prinsipal. Tantangannya distributor nggak punya space. Nah, secepat masuk di situ sebagai B2B solutions, baik untuk warehouse ataupun untuk transportation. Nah itu kita lihat bahwa peluangnya ada. Kemudian juga ada krisis yang harus kita solve di masyarakat, dan kita sudah punya fondasi cukup kuat dari kuartal 1 dan tahun-tahun sebelumnya. Ini harus kita transfer kompetitifnya ke market menjadi solusi. Gitu. Nah untuk yang di segmen B2B yang akan dipenetrasi ini spesifik di industri apa, Pak? Kalau dilihat ya sekarang itu dari FMCG tetap itu ya. Kemudian ada di healthcare, medical, itu juga ada. Terus komoditi juga ada di situ. Terus kemudian bicara lagi elektronik gitu ada. Nah jadi saya bisa bilang bahwa saat ini segmen di B2B ini cukup luas gitu ya. Tapi angelnya adalah tadi, kita punya strong value proposition di produk yang jauh lebih ekonomis dan juga cepat gitu ya. Kita punya strong value proposition di market bahwa kita bisa serve gitu deliver efisiensi untuk non e-commerce atau B2B market ini, dengan kita punya idle capacity dan idle downtime fleet dan sebagainya, sehingga lebih efisien gitu ya. Nah, sehingga kita lihat bahwa segmen itu bisa kita tap in. Kalau khusus yang internasional, Pak, ada negara atau kawasan tertentu yang menjadi target? Nah, kalau internasional memang ini perencanaan jangka panjang. Ada dua sebenarnya, ada internasional dan retail. Jadi retail ini secepat yang bisa dilihat bahwa kita saat ini belum cukup agresif. Tahun ini kita akan lebih agresif di retail. Nah, di internasional kita akan mulai dengan negara-negara dekat. Di Singapura, ASEAN, Malaysia, itu. Dan kita ngelihat bahwa di sini itu potensi-potensi pasar-pasar PMI, negara Indonesia ini cukup besar. Gitu. Itu yang mendeliver paket dari Singapura dan Malaysia ke keluarga di Jakarta atau sebaliknya, ini juga cukup besar. Gitu. Nah, kita akan
mulai langkah kecil di situ untuk kita bisa expand Oke. ke internasional. Yang kedua tadi retail yang sales and drop point kita juga akan kembangkan, kita juga akan lempar ke market gitu ya. Jadi ini opportunity nggak hanya secepat, tapi nanti juga ada value yang didapat oleh masyarakat di sini. Atau si cepat juga menangkap tren belanja just tip yang mungkin Thailand yang sekarang masih jadi salah satu destinasi mungkin wisata sekaligus untuk belanja, Pak. Betul, itu juga salah satunya. Jadi just tip dari luar, jangan kan just tip dari luar. Kemarin di domestik aja juga kita juga coba untuk explore. Kita baru kemarin jadi official logistic partner di PAU Expo gitu ya. Jadi expo terbesar di Indonesia untuk alat-alat atau binatang peliharaan serta dan sebagainya. Di pasar itu pun punya just tip di situ kan. Jadi di domestik, di internasional juga kita explore di situ. Artinya juga didorong dengan tren just tip ini, Pak ya? Betul. Jadi ada tadi pasar PMI dan juga ada market just tip gitu. Di situ juga ada di situ. Si cepat kan dikenal juga sering kolaborasi dengan banyak company lain, Pak. Terakhir di 2025 di November itu kan MOU dengan Pos Indonesia, Pak. Pos Indonesia, betul. Spesifiknya apa yang akan dikerjakan? Jadi gini, kalau bicara industri pos kur dan logistik, ini tidak akan bisa efisien kalau tidak terbentuk skill, kalau tidak bisa sharing utilisasi, gitu ya. Idenya adalah kita ingin membuat industri logistik ini jauh lebih efisien. Caranya apa? Kolaborasi, gitu ya. Kita bertukar network di last mile, ada beberapa area yang kita kolaborasikan, gitu ya. Dan itu kita lihat bahwa sudah juga ada peraturan regulasinya dari Komdiji yang terbit tahun lalu di Permen 8 2025. Itu yang mengatur mengenai bagaimana konsolidasi industri. Jadi secara aturan hukumnya sudah jelas, kemudian juga visinya itu sama, tujuannya reduce cost logistik Indonesia. Nah, makanya di situ kita juga collaborate. Nggak hanya di last mile, di mid mile juga kita collaborate di situ. Sea freight, air freight, land truck juga kita collaborate gitu. Sehingga tujuannya ketika kita jadi kolaborasi antar dua perusahaan ini, cost logistik turun karena utilisasinya optimum, scale-nya juga terbentuk. Gitu. Dan menariknya si cepat kan sudah mengantongi sertifikasi logistik halal, Pak ya? Betul. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari si cepat dan apa yang akan dilakukan, Pak, untuk di pasar logistik halal ini? Iya, jadi ada dua hal ya kita lihat ya. Pertama dari sisi operations. Jadi proses di logistik halal itu cukup baik untuk operations, bagaimana pemisahan produk halal non halal, bagaimana proses itu seperti pembersihan dan sebagainya dilakukan, itu jadi improvement di operation kita. Itu pertama itu. Yang kedua dari pasar, Indonesia ini salah satu pasar halal yang terbesar. Sebagai negara muslim. Betul, sebagai negara muslim terbesar di dunia kan. Nah, ini pasarnya besar sekali gitu ya. Tapi belum banyak logistik yang memiliki sertifikasi halal saat ini. Artinya ada jaminan kepada konsumen bahwa dengan proses hal yang sudah dilakukan oleh si cepat, produknya terjamin kehalalannya gitu ya. Prosesnya terjamin, higienisnya. Nah, itu yang kita mau capture gitu. Dan tinggal nanti bagaimana kita komunikasikan ke customer untuk go to market strateginya. Jadi PR sekarang untuk edukasi ke customer. Betul. Pak ya. Sekarang PR-nya tinggal edukasi ke customer karena hal ini kita baru dapatkan kemarin pas sebelum Lebaran, tepat sebelum. Karena mungkin mindset dari customer ini lebih ke produk bukan proses ya. Betul. Nah, saat ini kalau bicara mengenai produk yang berkualitas, of course prosesnya juga harus berkualitas dan tepat. Nah, salah satunya ya halal ini yang kita lihat bahwa ini sangat bagus. Gak hanya dari segi operasional tapi juga untuk ekspansi pasar juga. Apakah si cepat untuk saat ini perusahaan kurir satu-satunya untuk mendapatkan sertifikasi halal? Kita bukan satu-satunya, tapi mungkin kita bisa katakan bahwa kita beberapa yang terdepan. Sudah lebih dulu lah. Karena kan masih beberapa perusahaan kurir masih wait and see kan ya? Iya, betul. Tapi kita lihat tidak perlu wait and see, ini tujuannya baik gitu ya. Proses lebih bagus, marketnya juga cukup luas, ya kita mulai duluan. Menurut dari Pak Imam, apa yang membuat perusahaan lain masih menunggu, Pak? Apakah karena sensitif di cost?
Sebenarnya kalau dibilang sensitif di cost tidak terlalu ya, gitu, tidak terlalu sensitif di cost. Tapi mungkin tadi bicara mengenai potensi, apa sih potensi yang bisa didapatkan dengan memiliki sertifikat halal gitu ya. Itu yang mungkin butuh pemahaman lebih, gitu ya. Impact ke operasional bagaimana? At least ketika misalnya perusahaan logistik itu mengetahui prosesnya akan seperti apa dan potensi akan seperti apa, maka saya yakin tertarik. Gitu. Tapi ketika belum memiliki knowledge mengenai itu, belum mengeksplorasi ke situ, gitu, mungkin ini melihat sebagai second atau last priority bahkan. Tapi kalau sudah melihat seperti itu, ini menjadi first prioritas. Gitu. Baik. Terakhir Pak Imam, dari Si Cepat kan sudah menetapkan untuk target peningkatan revenue Pak di tahun ini sekitar 25% Pak. Iya, betul. Apa yang akan dilakukan oleh Si Cepat untuk mencapai itu? Oke, jadi kalau bicara target peningkatan 25%, of course kalau bicara mengenai market base kita yang memang di digital economy, di e-commerce, marketplace, social commerce, itu memang projectionnya always tumbuh double digit. Tapi mungkin di segmen itu kita bisa dibilang kita utamakan kualitas operation dan innovation tadi di ekonomi, service dan sebagainya di situ. Nah, yang akan lebih agresif adalah kita di B2B, segmen, dan retail. Kenapa di situ? Tadi saya sudah katakan bahwa dengan kita punya strong value propositions di ekonomis dan cepat delivery tadi, gitu ya, harapannya bisa digunakan juga di segmen B2B di situ. Dan ini bisa dikatakan bahwa Si Cepat ini di segmen ini masih early stage lah. Gitu, masih early penetration, bahkan kita juga sudah build capability kita di logistic service, nggak cuma last mile delivery, tapi seperti saya katakan ada tracking, ada warehousing, custom logistic, gitu, dan lain sebagainya, gitu. Dan ini diharapkan jadi solusi juga di B2B. Nah, di retail kita akan ekspansi karena kita melihat bahwa di retail ini sangat penting untuk ekspansi channel-channel penjualan kita. Tidak semua opportunity di daerah itu bisa kita capture dari pusat, dari Jakarta, gitu ya. Nah, dan bicara mengenai tadi di B2B tracking itu kan, kalau bicara tracking itu Jakarta to Surabaya itu biasanya full. Tapi backhaul-nya dari Surabaya ke Jakarta, muatan baliknya itu nggak optimum, gitu. Dan kalau bicara Surabaya itu kan greater Surabaya luas. Ada Sidoarjo, sekitar Gresik, dan sebagainya. Gitu. Dan itu semua tidak bisa 100% kita capture sendiri dari pusat. Kita butuh partner, kita butuh agen penjualan, kita butuh mitra penjualan di situ yang bisa menggali semua opportunity kita di situ. Nah, itu kenapa kita mau kembangkan retail melalui sales and drop point di situ. Jadi sebenarnya dua ini sangat penting. Nah, bicara mengenai internasional, kita bentuk fondasi di tahun ini untuk ekspansi di tahun-tahun berikutnya. Itu ketika misalnya akses terhadap global sudah mulai terbuka, kondisi makronya sudah stabil, kita sudah punya instrumennya untuk kita ekspansi ke market luar. Itu kurang lebih kita lakukan. Optimis Pak untuk tumbuh 25% Pak ya? Insya Allah optimis. Jadi karena kalau kita ngelihat walaupun di tengah krisis biasanya selalu ada opportunity. Si Cepat ini karena kita memang awalnya itu perusahaan startup gitu kan, logistik 2014 kita tumbuh. Kita selalu agile. Kita selalu responsif, kita selalu adaptif gitu ya. Dan kita punya tim saat ini juga sudah cukup punya experience gitu ya. Kemudian juga kita juga punya view terhadap industri juga cukup luas gitu ya, sehingga kita sangat optimis. Baik, terima kasih waktunya untuk Pak Imam. Sukses untuk Si Cepat. Terima kasih. Setiap langkah dimulai dengan ide dan gagasan. Keyakinan untuk maju dan berkembang. Dengan bentangan pulau Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, diberkahi kekayaan alam melimpah, budaya penuh keragaman. Kami bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk negeri ini. Berinovasi,
dari waktu ke waktu untuk mewujudkan kemudahan dalam setiap aktivitas masyarakat untuk Indonesia, memudahkan mereka yang bergerak, menghadirkan masa depan dalam genggaman tangan. Upaya demi membangun masyarakat digital, bentuk peduli untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia. Si Cepat senantiasa berinovasi untuk Indonesia. Bekerja membawa bangsa kepada kemajuan dengan visi menjadi perusahaan ekspedisi yang memberikan layanan mudah, cepat, dan terpercaya. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan kepuasan pelanggan secara konsisten, peduli, dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kami percaya sinergi sesama seluruh entitas menjadi kunci. Gigih, etos kerja unggul, sepenuh hati melayani, integritas, dan teamwork. Nilai-nilai perusahaan untuk mewujudkan setiap mimpi yang ada. Meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan terpercaya. Tak pernah ada kata ragu untuk terus konsisten melangkah maju. Komitmen sepanjang 1 dekade usia kami untuk terus bekerja dan berkembang demi majunya bangsa dan negara hingga menjadi yang terbaik. 1 dekade Si Cepat, transformasi kinerja untuk menjadi yang terdepan.